Nah, karena belum muncul, jadi saudara harus ikuti dengan Alkitab saudara sendiri. Oke. Ya, jadi begini saudara. Ya, that's okay. Tetap fokus. Ya, sambil kita nunggu. Begini saudara. Pada saat kita lahir baru, ya saya percaya saudara sudah tahu ini. Pada saat kita lahir baru, itu kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Ya, we are the sons. Dan bukan hanya itu, setiap kita begitu kita lahir baru, kita ini menerima kehidupan Kristus. Ya, kehidupan Kristus. Apa itu? Mari kita baca di ayatnya yang ini. Ya, notice one. Ya ini juga benar. Ini kenapa urutannya? Oke, dia yang ini harusnya. Nah ini dia. 1 Yohanes 5 ayat 12. Ya, barang siapa memiliki anak, barang siapa yang sudah lahir baru, ya, ia memiliki hidup. Nah, hidup yang di situ bahasa aslinya adalah Zoe. What is Zoe? Life. Zoe itu adalah God kind of life, hidupnya Kristus Yesus. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 4. Ini terkenal, saudara pasti sudah pernah dengar. Kamu berasal dari Allah. Bahasa Inggrisnya bagus, because dikatakan you are of God. Bukan you are from God. You are of God. Berarti kamu dibentuk dari Dia sendiri. Ya, bahan untuk membentuk hidup saudara adalah God Himself. So you are of God, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi nomor satu yang kita mesti ingat adalah setiap kita lahir baru, ya kita menerima kehidupan Kristus. Tapi ada tapinya. Ya, ada tapinya. The life of God, kehidupan Kristus yang sudah diberikan di dalam diri kita itu hanya bisa termanifestasi, ya. Hanya bisa termanifestasi, hanya bisa terekspresi keluar sebatas apa yang kita tahu. Jadi knowledge itu penting sekali. Maksudnya knowledge apa? Knowledge of the word of God. Pengetahuan tentang firman itu krusial, penting sekali. Karena sebatas kita tahu, segitulah kehidupan Kristus itu akan termanifestasi keluar. Jadi apa yang kita tahu, apa yang saudara tahu itu menentukan seberapa banyak yang bisa mengalir keluar dari hidup saudara. Seberapa banyak yang bisa mengalir dari kehidupan kita. Meskipun sumbernya sudah diletakkan di dalam, meskipun Roh Kudus sudah diberikan, tapi manifestasi Roh Kudus hanya bisa terjadi sebatas pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita ingat terus saudara. Ya, ingat kehidupan Kristus sudah diberikan di dalam diri kita. Jadi saudara bisa bayangkan, misalkan ada dua orang menerima Kristus Yesus, menerima Yesus, percaya Yesus, lahir baru di gereja yang sama, pada hari yang sama, tanggal yang sama, dan dia beribadah di tempat yang sama. 1, 2, 3 tahun kemudian pertumbuhannya tidak sama, bisa berbeda. Bisa berbeda, si A dan B katakanlah tidak sama. Kedewasaan firmannya tidak sama. Bukan berarti Tuhan lebih mengasihi yang satu dibandingkan yang lain, bukan. Tapi karena yang satu mengetahui sesuatu lebih daripada yang lain. Itu menentukan seberapa besar kita bertumbuh. Itu menentukan di mana posisi kita. So knowledge is crucial, ya, menentukan resultnya. Oke, mikrofon saya bisa tolong di-cut dari aux 2. Tidak usah dibuka di aux 2, soalnya menimbulkan feedback. Thank you. Ya, kalau saudara ada di sini, kemarin kita belajar banyak tentang the kingdom system, kingdom of God. Di dalam kingdom of God itu, pengetahuan kita itu penting banget, ya. Pengetahuan kita penting banget karena kuasa yang bisa kita alirkan, yang bisa kita praktekkan hanya sebatas pengetahuan kita. Hal yang kita tidak tahu, kita tidak bisa mengambil keuntungan darinya karena kita nggak tahu. Meskipun itu sebetulnya diberikan kepada kita, tapi karena kita tidak tahu, kita tidak bisa mengaksesnya. As simple as that. Nah, saya mau ajak saudara lihat di ayat yang ini. Yes. Ya, dari kitab Daniel pasal 13 ayat 32 bagian yang B. Ya, bahasa Indonesia. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya nggak tahu apakah kita sudah pernah baca ini dulu, tapi kalau kita baca sekilas, nothing special.
Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, kita akan menggali lebih dalam ini tentang ayat ini. Tapi kita lihat yang bahasa Inggrisnya ya. Ya, kita lihat bahasa Inggrisnya. But people that do know their God. Bahkan tidak dibilang but a nation. Tidak dibilang but a church. Tidak dibilang demikian. People that do know their God. Ya, tentunya konteksnya adalah Tuhan kita. God, our God, Jehovah, Jesus Christ, shall be strong and do exploit. Now, begitu kita mengenal Tuhan, ada dua akibatnya. Nomor satu, shall be strong, kuat bahasa Indonesianya. Lalu exploit. Nah, ini kata exploit ini nggak banyak dipakai sekarang memang. Ya, kata ini sudah jarang dipakai. Tapi kalau kita lihat artinya apa sih bahasa Indonesia hanya ditulis akan tetap kuat dan akan bertindak. Apa maksudnya bertindak? Take action. Kita lihat kata lainnya, endure, force to endure, ability to resist, prevail, succeed, take action, itu exploit. Jadi kalau saudara dengar kata exploit, kurang lebih ini nih. Ya. Bukan cuma bertindak, tapi bertahan, memiliki kekuatan untuk bertahan, memiliki kemampuan untuk bertindak, itu exploit. Tapi syaratnya mengenal Tuhannya. People that do know their God, ya, shall be strong. Bukan people that claim to know their God. Beda ya. Makanya di sini ada kata ini penekanan, emphasis, do know. Harusnya ayatnya bisa aja bilang people that know their God. Tapi ditambahi ini sehingga lebih kuat. That do know their God shall be strong. And ini ada lagi, do exploit. Okay, now let's go deeper. Now, orang yang bangsa yang mengenal Tuhannya, orang yang mengenal Tuhannya, umat yang mengenal Tuhannya, ini akibatnya. Nah, sekarang mengenal sejauh apa? Apa yang dimaksud dengan mengenal Tuhannya? Nah, kita akan banyak belajar nanti dari beberapa contoh ya. Nah, saudara pernah dengar pasti ini ya. Amsal 24 ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya, bahasa Inggrisnya, if you faint in the day of adversity, your strength is small. Translation lain berkata, if you fail under pressure. If you fail under pressure, that means your strength is too small, terlalu kecil. Terlalu kecil jika engkau tawar hati. Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan tawar hati. Karena bahasa ini tidak kita pakai sehari-hari, tawar hati. Pernahkah saudara ketemu teman saudara yang berkata, aku lagi tawar hati? Jarang dipakai itu. Ada orang bilang, aku tawar hati. Kita akan bertanya, apa sih maksudmu tawar hati? Salah satunya tawar hati adalah apa? Tawar hati itu, you have lost your enthusiasm. Saudara kehilangan minat lagi terhadap firman Tuhan. Ya sudah, itu tawar hati. Diajak ke gereja nggak mau baca Alkitab, udahlah, nggak usah deh. Itu sudah tawar hati. Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, makanya tadi saya bilang ada hubungannya dengan kesaksian. Berarti kecilah kekuatanmu. Jika kita under pressure, kita mengalami stres, kita mengalami depressed, berarti itu gara-gara terlalu kecil kekuatannya. Ya. Your strength is small. Bukan nggak ada, tapi nggak cukup. Terlalu kecil tuh ada kekuatannya, tapi tidak cukup untuk menghadapi challenge-nya. Itu masih ada, tapi tidak cukup. Bukankah ini yang sering kita hadapi? Zaman-zaman ini. Ya kan? Apa yang kita hadapi? Kita butuh ini, strength. Kita butuh kekuatan. Datangnya dari mana? Tadi kita udah lihat Daniel 32 ayat 11. People that do know their God shall be strong. Nah, kata strong itu, bayangkan saudara kalau ada kata strong bukan berarti physical strong, bisa ngangkat something yang berat, tidak. Kata strong di situ luas artinya. Artinya yang lebih jauh, kata strong itu berarti memiliki kapasitas lebih. If you know their God, if you know your God, engkau akan memiliki capacity, bukan strong, physical strong, no.
kapasitasmu itu akan semakin besar. Gara-gara mengenal Tuhan. Kapasitas itu luas sekali. Kapasitas dalam hal apapun juga itu akan diperluas. Nah, kalau saudara sekarang yang sedang menghadapi challenge, saudara perlu kapasitas lebih, saudara perlu hikmat lebih, bahkan you need to know God. Caranya gimana? Open your Bible. Cuman itu caranya, sayangnya nggak ada lain. Ya, sekali lagi bukan mengklaim mengenal Tuhan, tapi benar tahu. Karena begini saudara, knowledge is very important. Misalkan begini, saudara tahu bahwa, misalkan gini, you know that God is healer. Tuhan adalah penyembuh. Jehovah Rapha, saudara tahu itu. But in that moment you are under pressure, saudara sedang stres. What you need is Jehovah Shalom. Engkau tahu Jehovah Rapha, but you don't know Jehovah Shalom. Jadi understanding saudara, knowledge saudara tentang Jehovah Rapha itu belum tentu bisa membebaskan saudara. Because what you need is Shalom. Shalom, that means you have to know Jehovah Shalom. You have to get understanding about Jehovah Shalom. That means you need more revelation about who God is. Karena at that moment yang sedang dibutuhkan adalah Shalom, damai sejahtera. Gitu loh. Tapi yang saya punya, yang saya tahu Tuhan itu penyembuh. Nangkap maksudnya ya? Ya. Makanya kalau saudara ada di sini minggu lalu, saudara harusnya tahu kenapa kok Tuhan memperkenalkan diri bahkan kepada Abraham sebagai El Shaddai. Karena berikutnya dia akan membuat satu mujizat dalam kehidupan Abraham yang bahkan Abraham sendiri sulit memahami. Dia udah 100 tahun nggak punya anak. Maka diperkenalkan dulu, I am El Shaddai. Gitu loh. Jadi saudara harus dapat revelation-nya. Nah, revelation beda dengan relationship. Revelation didapat because you have relationship. Maka the deeper your relationship, maka engkau akan mendapat revelation, pemahaman, pengetahuan tentang Tuhanmu itu seperti apa. Jadi kita menjadi orang Kristen, meskipun kita pergi ke gereja terus, kita harus tahu your God, my God itu bisa melakukan apa. Dia telah melakukan apa, dia bisa menjadi seperti apa, sehingga pada saat kita berposisi membutuhkan apa, kita tahu yang ini bisa. Begitu saudara. Nah, nggak maksudnya ya. So that is very important. Ya, bukan cuman kata orang, tapi kita benar-benar tahu. No, I know that I know. Itu revelation, saudara. Ya. Lebih dalam dari sekedar relationship. Relationship is important, tapi revelation itu go even deeper. Nah, amazing, bahkan kita sering bilang bahwa okay, I believe God. Saya percaya Tuhan, because faith yaitu ada kaitannya dengan belief. But if you know, tahu nggak? Pada saat kita sudah sampai ke level I know, seakan-akan, saya pakai tanda kutip, you don't need faith. Karena udah tahu. Pada saat orang tanya pada saudara, what's your name? Saudara nggak mikir, tuh langsung kasih tahu nama saudara. Yakin. Pada saat dia bilang, enggak, namamu bukan itu. Saudara akan ngotot, enggak, ini benar nama saya. Because you know because you know. Nggak perlu mikir lagi, nggak perlu struggle lagi untuk sesuatu. Saya harus percaya ini supaya saya menerima. No, aku udah tahu yang itu. Pasti begitu ujungnya. Pasti begitu jadinya. Because you know, it's even lebih jauh daripada believing. Ya, that is knowing God. Nah, itulah revelation. Nah, minggu lalu kita udah belajar seorang Paulus dan seorang Petrus, mereka memiliki revelation yang berbeda karena pengalaman yang mereka alami berbeda. Dua-duanya pernah dipenjara dan dibebaskan secara ajaib. Tapi yang dialami Petrus beda dengan yang dialami Paulus. Petrus tidur gitu aja, didatengin malaikat, dibebaskan. Paulus beda lagi. Gempa, orang-orang berdoa dan terjadi gempa, dia dibebaskan juga. Ya. Jadi apa yang kita alami, apa pengetahuan kita itu akan membentuk pemahaman kita tentang Tuhan kita seperti apa dan Tuhan kita bisa berbuat apa. Nah,
Itu Paulus dan Petrus. Nah, saudara, kalau misalkan saudara lihat di Alkitab, misalkan contohnya, Elia spesialisasi memanggil api. Api turun dari langit. Tapi saudara tahu cerita Lot. Kalau Lot, pengenalan dia akan Tuhan beda. Karena Tuhan bilang, Lot, kamu keluar dari kota ini. Sodom dan Gomora, ingat ceritanya kan? Karena aku akan menghancurkan, menghanguskan kota ini dengan api yang turun dari langit. Apinya buat Lot beda dengan api yang buat Elia. Buat Elia api is senjata. Buat Lot, oh enggak, aku harus lari. Tapi buat Sadrak, Mesak, dan Abednego, api berbicara sesuatu yang berbeda lagi. Mari kita lihat ceritanya. Let's go deeper. Daniel pasal 3. Saudara pasti sudah tahu ya, 3 orang ini ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita baca, karena kita akan belajar dari detailnya cerita ini. Oke, 16. Ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Oke, background dari story-nya saudara ya. Singkatnya, Nebukadnezar membuat sebuah patung dari emas dan semua orang harus menyembah patung. Dan 3 orang ini menolak. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak, nggak mau menyembah patung itu. Ada risikonya. Ya, risikonya adalah tentunya mati, dimasukkan ke perapian. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Mereka tidak mau menyembah patungnya. 17. Perhatikan baik. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tahu dari mana? Kepikir nggak saudara baca ini? Tahu dari mana mereka? 18. Tetapi seandainya tidak, watch this, seandainya tidak. Oke, pelan-pelan, lihat. Jika Allah yang kami, ini statement, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Wait, jika. Berarti itu 50-50. 50-50. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu. Tetapi seandainya tidak, pertanyaannya, tidak apa? Kalau saudara baca ini tidak, ini menunjukkan apa? Seandainya tidak apa? Ada 2 kemungkinan. Tidak sanggup. Lihat dong. Jika Allah yang kami puja sanggup. Kemungkinan tidak sanggup atau tidak akan. Benar gak sih? Come on, student of the word. May God give us understanding. Oke, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. This is faith, kita melihatnya. But ingat, faith ada resikonya saudara. Apa resikonya dalam hal ini? Mati. Mati toh. Mereka mengucapkan statement ini, mereka sudah siap mati. Kalau enggak akan ngomong begini saudara. Tapi pertanyaannya, tahu dari mana? Mereka dapat ide dari mana ini? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan. 19, baca dulu ya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Udah rajanya marah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali. Bukan 2 kali, 3 kali. Tapi 7 kali lebih panas dari yang biasa. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu bahkan membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan terikat. Lanjut dulu ya, something amazing. Boleh tolong next slide please. Ya, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api? Benar, katanya, tetapi ada 4 orang. Wait, I did not skip school. I can count. 3 itu gampang hitung, bukan 30. 1, 2, 3. Tapi 1, 2, 3, 4. Rajanya heran. Kok ada 4? Kok ada 4? Kan gitu kan? Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Mari kita lihat yang versi bahasa Inggris. Karena tidak sama. Watch this. Lihat yang dia. Daniel 3 ayat 17-18. Tadi kan diancam, kamu kalau nggak mau menyembah patung, kamu akan dimasukkan ke dalam perapian. Jawab mereka, ini beda sama yang bahasa Indonesia. Tadi bahasa Indonesia apa? Jika Allah yang kami sembah sanggup. Ingat ya? Tadi bilang gitu kan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya beda toh. If that is the case, our God whom we serve is able.
to deliver us from the burning fire. Di sini tidak ada jika. Come on. Jika itu 50-50 berarti mereka masih nggak yakin. Kalau Tuhanku sanggup, dia pasti membebaskan. Tapi sebetulnya statementnya bukan itu. Our God whom we serve. This is statement of faith, bukan statement of if. No. Bukan kalau Tuhan sanggup ya dia bebaskan. Kalau dia nggak sanggup ya udahlah. No, that's not faith. Itu hope, mudah-mudahan. Harapan mudah-mudahan, moga-moga. Nah, orang bilang moga-moga. Tapi ini tidak demikian, saudara. Lihat. Our God whom we serve is able to deliver us from the burning fire. 18. But if not. Jadi kalau dari statementnya, dari grammarnya, dari construction, dari konteksnya, saudara kan tahu. But if not, ini maksudnya apa? Bukan tidak sanggup, tapi tidak melepaskan. Jadi mereka berpegang dengan iman mereka, tapi mereka tahu ada resikonya dan mereka siap dengan resikonya. Seringkali kita maunya Tuhan bergerak membebaskan kita, menolong kita dengan cara A, B, C. Tuhan, saya dalam keadaan begini loh, saya minta tolong dan kita berharap Tuhan membebaskan. Pikiran kita kan terbatas kan. Tentunya pada saat kita berdoa, otomatis pikiran kita berkreasi, nanti gini kayaknya nih Tuhan bakal nolong aku. Begitu kan? Nah, mereka mungkin nggak tahu bahwa ceritanya endingnya begini. Kalau orang diancam mau dilempar ke dalam api, berdoa dan berharap Tuhan menolong, harapannya apa? Apinya mati. Mungkin mereka tidak sampai sejauh itu. Tuhan akan membuat mereka tahan api. Apinya kan nggak mati, saudara. Betul kan? Apinya nggak mati. Tapi mereka masuk dan dibuat tahan api. Tetap pertanyaannya, tahu dari mana? Mereka dapat ide dari mana? Berani-beraninya mereka ngomong gini. Our God whom we serve is able to deliver us. Berarti mereka mengetahui sesuatu. They have the knowledge. Mereka sudah punya tahu dari mana, tapi kita yang nggak tahu itu. Tapi mereka punya knowledge, sehingga mereka berani ngomong gini dengan resiko. But the amazing thing is this. Saudara tahu, tadi mereka dicemplungin 3 orang. Nebukadnezar lihat 4 orang. Now this is what's amazing. Orang keempat, definitely it's either it's an angel atau it's God himself. Tapi yang ngelihat orang keempat itu Nebukadnezar. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak melihat orang keempat. Come on. Mereka nggak tahu bahwa mereka berjalan bertiga itu ada orang keempat. Mereka nggak tahu. Alkitab tidak pernah mencatat mereka melihat orang keempat. Tidak. Penjahatnya Nebukadnezar lihat kok ada 4. Tapi yang mengalami tidak melihat bahwa ada yang nemenin kita. Pada saat mereka mengungkapkan statement of faith, surga langsung menjawab gitu. Ada jawaban, langit terbuka? Tidak kan, tidak ada apa-apa toh. Tidak ada jawaban. Dikirim malaikat gitu langsung kasih bisikin, jangan takut nanti ada orang keempat. Enggak ada. Enggak ada clue whatsoever, no clue. Cemplungin, masuk. Bahkan begitu mereka di dalam ada orang keempat, mereka tidak tahu. Ternyata ada yang keempat. Coba. Ya tentunya kita kalau mengalami hal seperti itu, kita jadi Sadrak, Mesak dan Abednego, kita maunya ya kita tahu dong. Kalau kan paling nggak mengurangi deg-degan gitu. Kalau ada orang keempat gitu. Ingat saudara cerita Elisa dan bujangnya waktu dikepung. Dia bilang sama bujangnya, udah ya tenang, yang menyertai kita lebih banyak. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukalah mata bujang. Akhirnya dibuka matanya dan melihat ternyata seluruh gunung itu penuh pasukan kuda berapi, pasukan berapi. Chariot of fire. Lihat. Lah kalau ini nggak lihat saudara. Bayangkan kalau kita jadi Sadrak, Mesak dan Abednego, kita nggak tahu Tuhan nolongnya gimana. Kayak apa rasanya gitu. But they know one thing. Mereka tahu sesuatu. Makanya mereka berani mengucapkan statement itu. They know something. Dan orang keempat mereka nggak lihat. Nah tapi ini yang kita mesti tahu. Ini yang kita mesti tahu.
Orang keempat itu, apakah itu malaikat, apakah itu Yesus sendiri yang muncul in his pre-incarnated form, dalam bentuk sebelum dia menjadi manusia, ya. Ya, orang keempat itu sebetulnya tidak muncul pada saat mereka dilempar ke dalam api. Maksudnya begini, begitu dilempar ke dalam api langsung surga sibuk kirim satu orang. Enggak, tidak demikian. Orang keempat itu sudah ada bersama mereka bahkan sebelum mereka dilemparkan ke dalam api. Udah ada. Mereka nggak lihat, saudara. Mereka nggak tahu bahwa ada yang menyertai mereka. Bukankah demikian? Kita juga sering begitu toh. Kita panik, kita takut. Ya, kita deg-degan nggak karu-karuan, kita nggak tahu bahwa ternyata sebelah kita sebetulnya ada malaikatnya. Kita nggak tahu. Tetap deg-degan. Begitu masuk ke dalam api, tetap kita nggak tahu. Tapi orang lain yang lihat. You are different. I see something next to you. I see something in front of your house. Come on. Bukan urusan kita untuk Tuhan kasih tahu sebelahku ada siapa. No. It's by faith, by knowledge, by knowledge. Kita nggak lihat. Tapi belum menjawab. Taunya dari mana? Mungkin mereka baca. Dan bukan mungkin, rasanya hampir bisa dipastikan. Mereka pernah membaca hukum Taurat di Yesaya 43 ayat 2. Nah gini, kalau ceritanya mereka mau dilemparkan ke dalam air, mungkin mereka lebih yakin, oh jangan khawatir, kita tahu Musa pernah membelah laut, bukan cuma air. Yosua pernah mau nyebrang sungai Yordan, sungai terputus. Tapi ini bukan air, api. Mungkin mereka berpikir dalam sejarah, apakah pernah ada orang yang ditolong Tuhan lewat api? Lewat air pernah, lebih dari sekali, lewat api. Kayaknya belum pernah ada. Lalu mereka dapat ide dari mana? Mungkin dari sini. Let's read. This is amazing. Come on. Lihat. Apabila, Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ya, mereka tahu ini. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dinyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api. My God. Engkau, number one, tidak akan dihanguskan. Number two, nyala api tidak akan membakar engkau. Nah ini dia, knowledge. Mereka pernah baca ini. Sehingga mereka bisa membuat satu kesimpulan. My God whom I serve, our God whom we serve is able to deliver us. But if he doesn't, my God. Gitu. Jadi faith itu bukan nekat, bukan. Faith is not nekat, faith is not blind. Faith comes by hearing by the word of God. Ada basicnya, ada standingnya tuh di mana. Jadi nggak bisa kita, pokoknya saya imani aja. Good, saya imani aja. Tapi di mana kau berdiri, imanmu tuh kau letakkan di mana? Harus ada firmannya. Kalau enggak, nanti itu yang disebut orang nekat atau denial. Tapi kalau ada firmannya, oke, saya tahu, saya pernah baca. And then you can stand on that firm ground. Ini dia. Nyala api tidak akan pernah membakar. So, knowledge is crucial. Penting sekali. Seberapa dalam, seberapa kenal kita sama Tuhan. Nah kemarin saya sebelum share gini. Saudara tahu di perjanjian lama ada satu tagline yang sangat terkenal, bahkan dibikin lagu. Jika engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Pernah dengar dong ada lagunya? Gimana? Ada lagunya kan? Tahu kan? Jika engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Tuhan jangan suruh aku pergi kalau engkau tidak menyertaiku. Aku nggak mau jalan. Wih, keren banget kan? Yang ngomong siapa? Musa. Terus dibikin lagu, terus kita nyanyikan. I'm not saying that itu lagu nggak bagus. No, it's a good song, but it's an old covenant belief system. Kita nggak perlu doa kayak gitu, saudara. Tuhan, kalau engkau nggak sertai aku nggak mau. Kenapa? Karena jika kita memiliki pengetahuan under the new covenant,
yang dikatakan, I will never leave you nor forsake you. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membiarkan engkau. Apa kita akan nyanyi, jika engkau tak bersamaku? Gak perlu, tidak akurat. Jadi pengetahuan kita itu akan membentuk iman kita, dan bagaimana kita berdoa itu berbeda karena kita tahu something. Orang lain mungkin nggak tahu. Pada saat kita berdoa and then we declare and we decree in the name of Jesus, no evil shall befall me, nor plague shall come near my dwelling. Itulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Terus ada orang lihat, kok kamu doanya kayak gitu? Kok merintah-merintah gitu? Loh, kenapa itu ada di Alkitab? I'm just standing on the word of God. Dia nggak tahu, nggak apa-apa, nggak masalah. That's okay. But if you know, karena engkau memiliki informasinya, engkau memiliki knowledge-nya, engkau memiliki pengetahuannya, ambil berdiri di atasnya. Itu faith. Itu bedanya. That's the difference. People yang mengenal Tuhannya, they shall be capacitated. Kapasitasnya akan meningkat. Shall be strong and bukan cuma strong tapi bertindak. Shall be strong and do exploit. Mazmur 46 ayat 10. Tadi kayaknya sudah ada. Mazmur 46 ayat 10. Bukan yang ini. Mundur. Sepertinya tadi sudah kelewat. Mazmur 46 ayat 10. Nih, dia. Kalau di Indonesia ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Bahasa Inggrisnya bagus. Be still and know that I am God. Tapi another translation even better. Cease striving and know that I am God. Cease striving itu apa? Berhentilah bergumul dan ketahuilah aku adalah Tuhan. Look, kita sering ini. Berhentilah bergumul. Jika kita mau tahu siapa Tuhan, kita harus cease striving, kita harus be still, tenang dulu. Nggak boleh panik, nggak boleh stres, nggak boleh under pressure. And then you will know your God. Cease striving, berhentilah bergumul. Tuhan yang bilang, dan ketahuilah akulah Tuhan. Tapi sebaliknya juga bisa benar. Kalau kita bergumul terus, mungkin karena kita tidak tahu, tidak punya pengetahuan tentang Tuhan. Itu beda, saudara. This is amazing. Berhentilah bergumul. Cease striving and know that I am God. Ya. So again, revelation is penting sekali. Congregational revelation itu ada. Jadi sebagai satu tubuh Kristus, satu gereja ini kita punya revelation. Kita punya knowledge apa yang dipercaya gereja ini bersama-sama. Tapi sebagai orang Kristen pribadi lepas pribadi, perjalanan saudara dengan Tuhan, saudara harus punya pengetahuan. Saudara harus punya pemahaman tentang firman. Saudara harus mengenal dia lebih dalam. Beda dengan apa yang dikenal sebelahmu. Beda apa yang dikenal orang di belakang saudara. Ya, itu yang membawa seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa tinggi kita akan berjalan sama dia. Dan pengalaman apa yang kita alami. Itu yang membedakan. Dan ingat, revelation is not static. Tidak statis. Revelation itu progresif. Saya kasih contoh gini, saudara. Saudara ingat cerita Abraham. Abraham dapat revelation. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, bangun anakmu Ishak, satu-satunya yang kau kasihi, bawa dan kurbankan sebagai kurban bakaran di atas bukit yang ku akan beritahukan padamu. Ya kan, disuruh bunuh anaknya. Suruh bawa jadikan kurban. Ya kan? Abraham nurut toh. Tidak tercatat Abraham komplain. Tidak, walaupun mungkin hatinya sedih. Nah, terus dia lagi jalan bawa anaknya sama bujangnya, saudara ketemu di jalan sama Abraham. Saudara, Abraham mau kemana? Terus dia bilang sama saudara, aku disuruh Tuhan untuk mengorbankan anakku. Saudara bilang, are you crazy? That's not normal. Terus Abraham bilang gini, aku tahu itu tidak normal, tapi Tuhan suruh aku. Ya udah, aku jalanin aja. Gitu. Udah, saudara pisah sama dia. Terus mungkin sorenya pulang, saudara ketemu lagi Abraham. Terus bilang, Abraham sama Ishak masih itu, saudara tanya loh, Abraham, katanya kamu akan mengorbankan anakmu, tadi kita ketemu pagi. Terus saudara bilang, yes. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, stop, jangan kau apa-apakan anakmu. Ingat ya, waktu dia mau diangkat pisau, dia mau bunuh anaknya, kan di stop kan sama malaikat. Tuhan bilang, ya kan,
Jangan apa-apakan anakmu, because now I know that you fear God. Remember that story? Ingat cerita itu kan? Nah, bayangkan kalau Abraham hanya punya revelation of God yang tadi pagi. Tadi pagi dia bangun, dia tahu Tuhan suruh korbankan anaknya. Tapi tiba-tiba siang atau sore, Tuhan bicara something yang beda. Kalau dia tidak mengenal Allahnya, maka pada saat dia mengangkat pisau membunuh anaknya dan ada suara dari langit bilang, "Tahan Abraham, jangan apa-apakan anakmu." Dia mungkin akan bilang, "Hey, devil, minggir." Ngerti maksudnya? Ceritanya akan beda. Mungkin dia akan menengking suara itu karena dipikir itu bukan Tuhan. Tapi dia tahu sehingga dia pulang sama anaknya masih hidup. Ceritanya begitu. Jadi revelation yang kita punya hari ini mungkin besok beda, saudara. Revelation is progressive, nggak statis. Tuhan bergerak di dalam season. Sekarang dia ngomong apa, besok dia bisa ngomong beda. Tapi tidak akan pernah berlawanan dengan firman yang sudah tertulis. Itu pentingnya kita punya personal encounter sama Tuhan. Gitu loh. Personal encounter itu kemana dia mau menuntun kita berdasarkan firman-Nya. Gitu loh. Bisa berbeda. Itu contoh. Ya. Jadi penting sekali lagi. Revelation yang muncul dari relationship. Nah, Hosea 4:6. Saya akan buka Hosea 4 ayat 6. Lihat, bahasa Indonesia. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan. Tapi bahasa Inggrisnya sebetulnya lebih detail. My people are destroyed karena lack of knowledge. Sebenarnya bukan cuma tidak mengenal, lack of knowledge. Lack of knowledge itu gini, knowledge-nya sebetulnya ada, tapi lack, kurang. Knowledge-nya ada loh, tapi ditolak. Because you have rejected the knowledge. Knowledge-nya ada. Di tangan kita ada Alkitab. Di setiap handphone saudara ada Alkitab. Knowledge-nya ada. Do not reject the knowledge. Akibatnya destroy, binasa. Berarti if we want to stop the destruction, caranya get the knowledge. Maka dengan memiliki pengetahuan kita bisa menghentikan kehancuran atau kebinasaan. Firman Tuhan. Seperti itu saudara. I have to close with this. Worship team boleh kembali. Pertanyaan akhir. Lalu mengenal Tuhan yang seperti apa? Yang harus kita punyai. Pengenalan Tuhan seperti apa? Knowledge seperti apa? Dari tadi kita bicara mengenal Tuhan. Saudara yang suami istri pasti saudara mengenal pasangan saudara ya? Pasti dong. Ya saya asumsikan demikian. Kalau suami istrinya ngomong something belum kalimatnya selesai, saudara udah tahu endingnya. Betul toh? Harusnya begitu kan? Begitu kan? Gitu. Kalau seorang suami, istri saudara teks saudara, message lewat WA, terus terpotong, saudara udah bisa nebak ini pasti endingnya begini. Because you know each other. Kalau saudara seorang suami, saudara pulang dari kantor dan istri saudara tiba-tiba di rumah ngomong, tahu nggak hari ini anakmu, nggak usah diselesain. You know that you know something bad has happened. Karena tiba-tiba anakmu bukan anak kita. Loh. Bener kan? Saudara tahu. Karena saudara mengenal pasangan saudara. Anakmu tadi, wah udah. Kalau kabar baik, anak kita. Tapi kalau kabar buruk, anakmu. Knowledge is very important. Ya, mengenal Tuhan sampai begitu. Sehingga every movement, saudara tahu ini Tuhan pasti maunya begini. Ada satu ayat, Kejadian 4 ayat 1. Seperti apa yang Tuhan mau kita mengenal Dia? Kata mengenal, know, itu memiliki arti yang luas sebetulnya. Kalau kita persepsikan di dalam bahasa Indonesia, mengenal ya kenalan, lalu menghabiskan waktu bersama, sehingga semakin lama berjalannya waktu, saya kenal dia, dia kenal saya. Begitu dong, harus dua arah ya.
Itu namanya know God, mengenal Tuhan, bukan know about God. Kalau know about itu saya bisa menyebutkan segala sesuatu tentang dia, tapi belum tentu dia mengenal saya. Saudara pernah punya ini enggak pengalaman gini? Ada orang yang kenalan sama saudara, ya, dia ketemu orang lain terus dia bilang, misalkan Pak Hartono punya teman. Orang itu bilang, tahu nggak? Iya, Pak Hartono itu teman baik saya. Tapi begitu saudara ketemu Pak Hartono bilang, tadi saya kenal si ini. Terus Pak Hartono bilang, saya nggak gitu kenal sama dia. Tapi orang itu mengaku kenal baik, bahkan sahabatnya Pak Hartono. Sementara Pak Hartono bilang, nggak terlalu kenal, saya cuma ketemu sekali. Ngerti kan ilustrasi itu? Ada yang demikian. Seseorang mengklaim mengenal saudara, tapi ternyata saudara nggak terlalu kenal. Bisa terjadi seperti itu? Bisa. Jadi knowing God dan know about God nggak sama. Know about God kita bisa sebutkan history tentang Yesus, tentang semua ya Tuhan. Tapi pertanyaannya, dia mengenal kita apa enggak? Itu dua hal yang berbeda. Ayat terakhir, Kejadian 4 ayat 1. Seperti apa kita mau... Nih. Saudara ingat Adam dan Hawa bersatu dan melahirkan anak yang pertama. Mengandunglah perempuan itu melahirkan Kain. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, Adam, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Bahasa Inggrisnya beautiful. Lihat. Now Adam knew Eve. Adam mengenal Hawa. Mengenal yang kayak gini yang Tuhan mau. Kenapa? Pengenalan yang model ini, if you know God, selalu akan melahirkan something. Selalu akan melahirkan sesuatu. Seperti itu. Let us pray. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.